Struktur aljabar, anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi struktur aljabar. Dalam struktur aljabar, kita mengenali istilah yang namanya grup. Apa sih sebenarnya grup itu? Penasaran bukan? Nah, ayo nonton video ini sampai selesai. Baiklah, kita masuk ke pengertian grup. Secara umum, dikatakan bahwa suatu struktur aljabar S dengan operasi biner star yang bersifat asosiatif. Adanya unsur identitas dan setiap unsurnya mempunyai impers. Maka, persamaan mempunyai penyelesaian tunggal. Struktur aljabar dengan satu operasi biner yang mempunyai sifat demikian disebut grup dan definisinya sebagai berikut. Definisi grup yang pertama. Suatu himpunan dengan operasi biner star disebut juga grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. 1. G di bawah operasi biner star bersifat asosiatif. Artinya, semua himpunan X, Y, Z elemen dari G berlaku X star Y star Z sama dengan X star Y star Z. Artinya, himpunan yang berlaku sifat asosiatif sehingga menghasilkan hasil yang sama. Kedua, ada unsur identitas elemen G. Artinya, untuk setiap X elemen G berlaku E star X sama dengan X star E sama dengan X itu sendiri. 3. Untuk setiap X elemen G memiliki impers X, impers elemen dari G. Sehingga X star X impers sama dengan X impers E sama dengan elemen identitas. Baik, kita masuk ke pengertian kedua, yaitu grup G dikatakan grup komutatif atau grup Abel atau abelian group jika G di bawah operasi star memenuhi sifat komutatif. Artinya, untuk semua anggota X, Y elemen G berlaku X star Y sama dengan Y star X. Jadi, untuk mengaplikasikan pengertian yang kedua, kita harus tahu dulu apa itu sifat komutatif, barulah kita bisa menggunakan definisi tersebut. Yang ketiga, misalkan G adalah grup hingga atau finite group, order dari G adalah banyaknya keanggotaan G, dinotasikan dengan OG atau mutlak G. Kemudian, syaratnya jika banyaknya anggota G adalah N, maka order G sama dengan N. Jika G adalah grup tak hingga atau infinite group, maka Y dikatakan tidak memiliki order atau ditulis dengan order G sama dengan 0. Maksud dari definisi grup yang ketiga ini adalah kata kuncinya kita melihat G-nya itu grup hingga atau grup tidak hingga. Maka dia memiliki order dan dapat ditulis dengan order G sama dengan N. Tetapi jika dia grup tak hingga atau infinite group, maka G sebaliknya kita tulis dengan G sama dengan 0. Baik, setelah mempelajari pengertian, kita akan pelajari sifat-sifat grup. Nah, sifat-sifat grup ini dibagi menjadi 8, atau kita bisa bilang dengan teorema 1, 2, 3, sampai ke 8. Nah, untuk teorema 1 ada hukum kanselasi. Dalam suatu grup G dan X, Y, Z itu anggota G, maka berlaku hukum pencoretan atau kanselasi tadi. Nah, hukum pencoretan ini dibagi menjadi 2, yaitu pencoretan kiri dan pencoretan kanan. Kalau pencoretan kiri yaitu X, Y sama dengan X, Z akan menghasilkan Y sama dengan Z.
Kemudian, untuk pencoretan kanan, itu YX sama dengan ZX akan menghasilkan Y sama dengan Z. Nah, sekarang kita buktikan teorema 1 ini bagian pencoretan kirinya. Itu kan sudah diketahui XY sama dengan XZ. Kemudian, XY sama dengan XZ itu boleh kita tambahkan dengan X inverse, karena di dalam definisi grup yang pertama, aksioma ketiga itu ingat bahwasannya XY boleh kita tulis atau kita tambahkan X inverse. Maka jadinya X inverse buka kurung XY sama dengan X inverse buka kurung XZ. Kemudian menggunakan sifat asosiatif, X yang di luar itu kita dekatkan dengan X inverse. Jadi dapatlah buka kurung X inverse X tutup kurung Y sama dengan buka kurung X inverse X tutup kurung Z. Nah, X inverse X itu kan bernilai E berdasarkan aksioma ketiga atau definisi X inverse dikali X sama dengan E. Maka kita tulis atau kita gantikan X inverse X itu dengan E. Maka dihasilkan EY sama dengan EZ. Nah, dari bentuk itu kita bisa tulis Y sama dengan Z karena berpaku pada definisi elemen identitas, bahwasannya ketika kita ketemu dengan bentuk yang seperti contohnya EY sama dengan EZ, maka boleh kita tulis variabelnya saja, yaitu Y sama dengan Z. Nah, maka terbukti ya bahwasannya pencoretan atau kanselasi kiri ini yang awalnya X dikali Y itu sama dengan bernilai atau Y sama dengan Z, berarti terbukti. Nah, untuk pencoretan kanannya teman-teman bisa buktikan sendiri sama dengan cara tadi, yaitu mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan X inverse tersebut. Oke, teorema selanjutnya yaitu teorema 2, trivial solution. Nah, dalam grup G persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B, dengan A, B itu anggota dari G, maka dia mempunyai penyelesaian tunggal di G. Oke, mari kita buktikan teoremanya. Nah, kita misalkan dulu nih, X-nya itu sama dengan A inverse. Kita mau buktiin kalau misalnya AX sama dengan B itu ketika X-nya kita ganti dengan A inverse, apakah dia tetap menghasilkan B atau tidak? Mari kita buktikan. Nah, pertama kita langsung substitusi aja AX sama dengan B itu, yang X inverse-nya kita substitusikan ke persamaannya, maka AX sama dengan A buka kurung A inverse dikali B. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif pada grup. Kita dekatkan A yang di luar kurung itu kita masukkan ke dalam, jadinya buka kurung A dikali A inverse tutup kurung B. Kemudian kita ingat kalau misalnya A dikali A inverse itu akan menghasilkan elemen identitas, maka kita ganti A dikali A inverse-nya itu dengan E sehingga menghasilkan EB. Nah, dari definisi elemen identitas tadi, kalau misalnya kita ketemu yang seperti ini, maka kita tulis variabelnya saja, B-nya saja, maka dapatlah hasilnya B. Kemudian terbukti ya, kalau misalnya solusi persamaan AX sama dengan B ketika dimasukkan atau ketika disubstitusikan X sama dengan A inverse, maka dia tetap menghasilkan B. Baik, teorema yaitu teorema ketiga, ketunggalan. Unsur identitas suatu grup G adalah tunggal. Untuk pembuktian teoremanya, misalkan ada E1 dan E2, masing-masing unsur identitas dari G, maka berlaku setiap X anggota G, untuk E1X akan menghasilkan X, karena E1 merupakan unsur identitas di G. Begitu juga untuk E2X-nya. Sehingga berdasarkan persamaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa E1X sama dengan E2X.
Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu kita dapatkan E1 sama dengan E2. Dapat dari mana E1 dan sama dengan E2 tadi? Dapat dari E1X sama dengan E2X kita lakukan hukum pencoretan kanan sehingga diperoleh E1 sama dengan E2 yang berarti bahwa unsur identitas G adalah tunggal. Baik, untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 4. Setiap unsur G mempunyai inverse tunggal. Kemudian kita buktikan teoremanya. Misalkan A anggota G dan A1 inverse, A2 inverse berturut-turut dari A, maka diperoleh A1 inverse A sama dengan E. Sebab A1 inverse itu adalah inverse dari A itu sendiri. Begitu juga untuk A2 inverse A sama dengan E. Maka A2 inverse itu adalah inverse dari A. Berdasarkan teorema 2.3 atau teorema 2 tadi, bahwa elemen identitas adalah tunggal sehingga didapat A1 inverse A sama dengan A2 inverse A. Kemudian kita lakukan hukum pencoretan kanan, maka diperoleh A1 inverse sama dengan A2 inverse. Karena A1 inverse sama dengan A2 inverse, hal ini berarti bahwa inverse dari suatu unsur di G adalah tunggal. Selanjutnya, 5. Double inverse. Jika G suatu grup, maka setiap X anggota G berlaku X double inverse sama dengan X. Mari kita buktikan teorema tersebut. Misalkan X anggota G, maka berlaku X inverse sama dengan E. Ini merupakan definisi dari inverse. Kemudian dua ruas kita operasikan dengan unsur yang sama sehingga menghasilkan X double inverse, X inverse X sama dengan X double inverse E. Dengan menggunakan sifat asosiatif pada G, maka menghasilkan buka kurung X double inverse, X inverse, tutup kurung X sama dengan X double inverse. Nah, dari itu kita gunakan definisi dari inverse sehingga dapatlah EX sama dengan X double inverse. Kemudian menggunakan definisi unsur identitas, maka menghasilkan X sama dengan X double inverse. Jadi, terbukti bahwasannya X double inverse itu bernilai X. Lanjut untuk teorema, jika G suatu grup dan X, Y anggota dari G, maka berlaku XY inverse sama dengan Y inverse dikali X inverse. Kemudian kita buktikan teorema tersebut. Karena XY anggota G, sehingga berlaku, yang pertama kita tulis dulu XY inverse dikali XY sama dengan E. Kemudian kita operasikan kedua ruas sehingga menghasilkan XY inverse dikali XY tutup kurung Y inverse sama dengan EY inverse. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif tadi, dapatlah hasil XY inverse dikali X buka kurung Y dikali Y inverse tutup kurung sama dengan Y inverse. Nah, menggunakan identitas inverse, di situ kan ada Y dikali Y inverse. Nah, itu diubah menjadi E sehingga menghasilkan XY inverse dikali X dikali E sama dengan Y inverse. Dari E tadi kan kita harus ambil nilai X-nya saja sehingga dapatlah XY inverse dikali X sama dengan Y inverse. Kemudian kedua ruas kita operasikan lagi nih dengan X inverse sehingga menghasilkan XY inverse sama dengan X dikali X inverse sama dengan Y inverse dikali X inverse. Nah, di situ kan ada X dikali X inverse, itu bisa kita ubah menjadi E sehingga XY inverse dikali E sama dengan Y inverse dikali X inverse. Sehingga E-nya itu kita boleh hapus ya teman-teman. Jadi menghasilkan XY inverse sama dengan
Y inverse dikali X inverse. Maka teorema 6 ini terbukti. Baik, kita masuk ke teorema yang ketujuh. Jika G suatu grup dan X1, X2 sampai seterusnya, Xn itu anggota G, maka berlaku X1, X2, Xn sampai Xn itu di inverse. Sama dengan Xn inverse dikali X inverse N dikurang 1 sampai seterusnya X2 inverse dikali X inverse sampai seterusnya. Mari kita buktikan teorema tersebut. Nah, teorema 7 ini merupakan akibat dari teorema 6, sehingga untuk membuktikannya menggunakan analogi dengan bukti teorematik 6 berikut ini disajikan teorema yang memberikan definisi grup berdasarkan pada aksioma kiri. Dan teorema itu termasuk ke dalam teorema yang bakalan kita bahas selanjutnya, yaitu teorema 8. Oke, misalkan G himpunan tak kosong dengan operasi dikatakan grup jika dan hanya jika memenuhi aksioma berikut. Nah, yang pertama itu ada hukum asosiatif. Nah, di hukum asosiatif ini, jika setiap X, Y, Z anggota dari G, maka berlaku buka kurung X, Y, tutup kurung Z, sama dengan X buka kurung, Y, Z tutup kurung. Nah, yang kedua ada unsur identitas kiri, di mana setiap X anggota dari G, maka ada elemen identitas dari anggota G, sehingga menghasilkan X sama dengan X. Nah, yang ketiga, ada unsur inverse kiri. Untuk setiap X anggota dari G, maka akan ada X inverse dari anggota dari G, sehingga menghasilkan X dikali X inverse, yaitu sama dengan E. Baik, sekarang kita teorema tersebut. Nah, jika G adalah grup, menurut definisi di atas, maka terpenuhi aksioma 1, 2, dan 3. Sebaliknya, jika G tidak sama dengan himpunan kosong dan G memenuhi aksioma 1, 2, dan 3, maka G juga kita bisa sebut dengan grup. Nah, untuk membuktikan G grup, kita tinggal membuktikan unsur identitas kiri E yang juga merupakan unsur identitas kanan. Dan jika X inverse dari inverse kiri, X juga merupakan inverse kanan dari X. Nah, intinya ketika kita ingin membuktikan bahwasannya G itu adalah grup, maka harus memenuhi aksioma-aksioma yang sudah dijabarkan tadi, yaitu ada aksioma 1 sampai aksioma ketiga. Oke, ini merupakan lanjutan dari teorema 8 tadi. Nah, jika X inverse merupakan inverse kanan dari X, dan jika E unsur identitas kiri, maka setiap X merupakan anggota dari G. Nah, pertama kita tulis dulu EX sama dengan E. Nah, di EX itu kan balik lagi bahwasannya E itu bisa kita tulis dengan X dikali X inverse dikali X sama dengan E. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif sehingga X yang di dalam itu kita pisahkan dulu dan kita gabungkan dengan X yang di belakangnya sehingga menghasilkan X dikali buka kurung X inverse X tutup kurung sama dengan E. Nah, X inverse X itu kan bernilai elemen identitas kan. Nah, maka kita bisa tulis dengan X dikali E sama dengan E. Jadi, E merupakan unsur identitas kanan. Selanjutnya diperoleh X inverse X sama dengan X dikali X inverse sama dengan E. Dan EX sama dengan X dikali E sama dengan E. Nah, karena pada G memenuhi sifat-sifat grup, yaitu asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya memiliki inverse, maka terbukti bahwasannya G adalah grup. Lanjut masuk ke grup permutasi. Pertama ada definisi permutasi A. Permutasi grup A. Permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada. Grup permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A,
yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Misal ada suatu himpunan yang disebut dengan S dengan anggota A1, A2, sampai AN, dan F suatu pemetaan satu-satu dari S ke S. Misalnya F A1 sama dengan B1, F A2 sama dengan B2, sampai F AN sama dengan BN. Itu bisa juga dibilang dengan fungsi bijektif, dengan B1, B2 sampai Bn sama dengan A1, A2 sampai AN. Dua himpunan yang sama ini mempunyai urutan elemen berbeda, atau bisa kita bilang permutasi dengan notasi matriks. Kita bisa membuatnya ke dalam bentuk notasi matriks. Ini ada contoh soal dari grup permutasi. Yang pertama ada yaitu terdapat dua elemen di S, yaitu 1, 2. Tentukanlah ada berapa banyak fungsi bijektif dari S ke S. S ke S. Pertama itu ada 1 ke 1, dipetakan 1 ke 1, 2 dipetakan ke 2. Dan yang satu lagi ada 1 dipetakan ke 2 dan 2 dipetakan ke 1. Maka bentuk permutasi dengan notasi matriks adalah 1 dipetakan ke 1, dia bentuk 1 dipetakan ke 1 itu bentuknya jadi kolomnya di matriks. Sedangkan 2 dipetakan ke 2 sama juga kolom kedua dari matriks tersebut. Dan ini yang ada A2 atau alfa 2, yaitu ada 1 dipetakan 2 itu jadi kolomnya matriks, dan 2 dipetakan ke 1 itu menjadi kolomnya matriks juga. Jadi itulah hasilnya ada 2, yaitu alfa 1 dengan alfa 2 itu matriks ya teman-teman. Oke, sekian contohnya, dilanjutkan dengan materi ring. Bagian kedua, yaitu ring. Dalam struktur aljabar dengan dua operasi biner, yang paling umum dilakukan adalah ring atau gelanggang. Jadi, mari kita pelajari apa itu ring. Pada subbab yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dari ring. Ring didefinisikan sebagai suatu himpunan tak kosong yang dilambangkan sebagai R dengan dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Apabila memenuhi beberapa aksioma berikut ini. Berikut adalah beberapa aksioma pada ring. Yang pertama, ring pada operasi penjumlahan haruslah grup komutatif atau grup abelian. Kemudian, yang kedua, ring haruslah bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian, sehingga ketika XY dikali Z sama dengan X dikali YZ, di mana untuk semua nilai X, Y, dan Z merupakan elemen dari ring. Kemudian, pada ring akan berlaku hukum distributif, baik kanan maupun kiri. Mari kita lihat. Pada hukum distributif kiri, ketika X dikali Y tambah Z akan sama dengan XY ditambah XZ, di mana untuk semua nilai X, Y, Z merupakan elemen dari R. Begitu juga pada hukum distributif kanan, di mana X ditambah Y dikali Z sama dengan XZ ditambah YZ. Sama juga ketika nilai X, Y, dan Z merupakan elemen dari R. Dalam ring berlaku beberapa identitas. Yang pertama yaitu identitas penjumlahan. Dalam ring terdapat unsur identitas penjumlahan yaitu 0 yang disebut sebagai 0 ring dan dinotasikan sebagai 0R. Misal,
apabila diketahui bahwa 0 merupakan elemen dari bilangan bulat yang merupakan ring, sehingga ketika 0 ditambah X akan sama dengan X ditambah dengan 0. Kemudian berlaku identitas perkalian. Dalam ring, unsur identitas terhadap operasi perkalian atau disebut sebagai unsur kesatuan, di mana dinotasikan sebagai 1, yang artinya ketika 1 dikali dengan X dan X dikali dengan 1 sama dengan X untuk semua nilai X merupakan elemen dari R. Kemudian, berlaku pada operasi perkalian bersifat komutatif. Artinya, untuk semua nilai X, Y, dan Z yang merupakan elemen dari R, maka berlakulah X dikali Y akan sama dengan Y dikali dengan X. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat ring. Teorema pertama. Diketahui R adalah suatu ring dengan unsur 0 adalah 0 dan X, Y, Z anggota bilangan real apabila memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, 0 dikali X hasilnya akan sama dengan X dikali 0, yaitu sama-sama menghasilkan 0. Yang kedua, X dikali negatif Y itu sama aja hasilnya dengan negatif X dikali Y, yaitu negatif XY. Kemudian yang ketiga, negatif X dikali negatif Y itu sama dengan X dikali Y. Yang keempat, X dikali buka kurung Y kurang Z tutup kurung itu sama aja dengan X dikali Y dikurang X dikali Z. Dan dalam kurung X kurang Y dikali Z itu sama aja dengan X dikali Z dikurang Y dikali Z. Nah, kemudian kita buktikan rumus yang pertama. Berdasarkan sifat unsur 0 distributif, maka 0x sama dengan dalam kurung 0 tambah 0 dikali x. Dengan 0x tambah 0x apabila diuraikan, maka 0x itu sama dengan dalam kurung 0 tambah 0 dikali x. Itu karena menggunakan sifat 0 ya. Kemudian 0x sama dengan 0x ditambah 0x, berarti dikali ke dalam ya x-nya itu. Kemudian ruas kiri sama ruas kanan kita kurangkan dengan 0x. Maka dapatlah 0x dikurang 0x itu sama dengan 0, dan 0x ditambah 0x dikurang 0x itu sama dengan 0x. Maka terbukti bahwa 0x itu sama dengan 0. Kemudian kita buktikan rumus yang kedua, yaitu X dikali negatif Y sama dengan negatif dalam kurung XY, dan negatif X dikali Y itu sama dengan negatif dalam kurung XY. Nah, kita buktikan dulu ya. Yang pertama itu X negatif Y sama dengan negatif XY. Nah, berdasarkan sifat distributif dan sifat 1 diperoleh. Nah, kita tambahkan dulu ruas kiri dengan XY. Jadi kita kerjain dulu ruas kiri. Jadi XY tambah X dikali negatif Y itu sama dengan X dalam kurung Y kurang Y. Jadi X-nya itu kita keluarkan ya. Jadi kan kalau misalnya dikali ke dalam kan X dikali Y sama dikurang X dikali Y kan. Jadi sama aja hasilnya itu dengan ruas sebelah kiri. Nah, kemudian Y kurang Y itu sama dengan 0. Jadi X dikali 0. Nah, X dikali 0 itu sama dengan 0. Maka XY tambah X negatif Y itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan tadi hasilnya kan negatif dalam kurung XY. Nah, kita tambahkan juga dengan XY, ya kan? Tadi kan udah tuh yang X negatif Y ditambah XY. Nah, sekarang yang ruas kanannya itu negatif dalam kurung XY ditambah XY. Nah, jadi menghasilkan
X dikali negatif Y sama dengan negatif dalam kurung XY. Karena XY yang ruas kiri sama ruas kanan itu kan dicoret, jadi menggunakan metode pencoretan ya. Jadi bukti bahwa X dikali negatif Y itu sama dengan negatif XY. Kemudian kita lanjut yang negatif X dikali Y sama dengan negatif XY. Ini sama halnya dengan yang sebelumnya, jadi kita tambahkan XY pada ruas kiri. Jadi kan negatif X dikali Y kan, ditambah dengan XY. Nah, kemudian Y-nya yang kita keluarkan. Tadi kan X yang kita keluarkan, sekarang Y-nya yang kita keluarkan. Jadi X ditambah minus X dalam kurung itu tadi ya, dikali dengan Y. Nah, X ditambah minus X itu kan 0. Jadi 0 dikali Y. 0 dikali Y itu sama dengan 0. Maka XY tambah negatif X dikali Y itu sama dengan 0. Nah, kemudian tadi kan hasilnya negatif XY. Nah, kita kerjakan lagi yang sebelah ruas yang sebelah kanan ya. Negatif XY kita tambahkan juga dengan XY. Jadi negatif XY ditambah XY. Nah, jadi XY ditambah negatif X dikali Y sama dengan negatif XY ditambah XY. Menghasilkan negatif X dikali Y sama dengan negatif XY. Karena XY yang sebelah kiri sama sebelah kanan dicoret. Jadi terbukti bahwa negatif X dikali Y itu sama dengan negatif XY. Selanjutnya kita buktikan rumus yang ketiga, yaitu negatif X dikali negatif Y itu sama dengan XY. Nah, kita buktikan apakah dia benar menghasilkan XY. Jadi negatif X dikali negatif Y itu sama dengan negatif di X itu kita keluarkan ya. Jadi negatif dikali X dikali negatif Y. Kemudian negatif Y itu kita keluarkan juga, jadi negatif dikali buka kurung negatif dikali XY tutup kurung. Nah, negatif dikalikan dengan negatif itu menghasilkan positif. Jadi negatif dikalikan negatif dikalikan XY itu sama dengan XY. Jadi terbukti bahwa negatif X dikali negatif Y itu sama dengan XY. Kemudian rumus yang keempat yaitu X dikali dalam kurung Y dikurang Z itu sama dengan X dikali Y dikurang X dikali Z. Nah, jadi kita ubah bentuk X buka kurung Y kurang Z tutup kurung ini menjadi X buka kurung Y ditambah dalam kurung negatif Z tutup kurung. Jadi kita pisahkan, jadi kita jabarkan lah. Nah, kemudian dikalikan ke dalam X-nya. Jadi X dikali Y, jadi menghasilkan XY. Kemudian ditambah X dikali dengan negatif Z, jadinya X negatif Z. Nah, kemudian XY ditambah, nah X-nya ini dikalikan dengan negatif Z, dikalikan dalam kurung, jadinya negatif XZ. Nah, maka menghasilkan XY dikurang negatif XZ. Nah, sehingga terbukti ya bahwa X dalam kurung Y dikurang Z sama dengan XY dikurang XZ. Nah, pembuktian yang X dikurang Y dikalikan dengan Z ini itu sama aja kayak caranya dengan yang X dalam kurung Y kurang Z. Kemudian sifat-sifat ring teorema kedua. Pada teorema kedua ini, unsur kesatuan dari suatu ring R adalah tunggal. Ketika R memiliki elemen kesatuan 1, maka yang pertama, negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A. Yang kedua, negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita buktikan rumus yang pertama, yaitu negatif 1 dikali A itu menghasilkan negatif A.
Nah, kita kerjakan dulu ruas sebelah kirinya, yaitu negatif 1 dikali A ini kita tambahkan dengan A. Sehingga A ditambah negatif 1 dikali A ini sama dengan A-nya kita keluarkan, jadi 1 tambah negatif 1 dikalikan A. Selanjutnya, A ditambah negatif 1 dikali A sama dengan 1 ditambah negatif 1 itu 0, jadinya 0 dikali A. Kemudian A ditambah negatif 1 dikali A itu sama dengan 0. Maka kemudian kita kerjakan lagi yang sebelah kanannya, kan tadi menghasilkan negatif A kan, kita tambahkan dengan A, ditambah dengan A. Jadi maka A tambah negatif 1 dikali A itu sama dengan A ditambah negatif A. Jadi kita lakukan hukum pencoretan, jadi A yang sebelah kiri dengan A yang sebelah kanan kita coret, jadinya menghasilkan negatif 1 dikalikan dengan A itu sama dengan negatif A. Jadi terbukti bahwa negatif 1 dikalikan A itu sama dengan negatif A. Nah, selanjutnya kita buktikan rumus yang kedua. Nah, pada rumus yang kedua ini, rumusnya itu kan negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Nah, kita buktikan ya kalau dia benar-benar menghasilkan 1. Jadi, negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan negatifnya kita keluarkan, ini negatif dikali 1 dikali negatif 1, tutup kurung. Kemudian, negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan negatifnya kita keluarkan lagi, yang di satunya lagi itu jadinya negatif dikalikan buka kurung negatif buka kurung 1 dikali 1 tutup kurung. Jadi negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan, kan 1 kali 1 kan 1, jadinya negatif dikalikan buka kurung negatif 1 tutup kurung. Jadi negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1, karena negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi terbukti bahwa negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk karakteristik ring. Definisinya, bila N disebut karakteristik dari ring adalah jika N bilangan bulat positif terkecil, sehingga NA sama dengan 0, di mana setiap A elemen R. Jika tidak ada bilangan seperti ini, maka dikatakan berkarakteristik. Yang pertama, ring Z, Q, R memiliki karakteristik 0, ring Zn mempunyai karakteristik N. Lalu yang ketiga, ring berkarakteristik 0 sebab tidak ada bilangan bulat sehingga NA sama dengan 0, di mana setiap A elemen Z, sehingga Z hanya untuk N sama dengan 0. Hal ini pun menjadi N sama dengan 0 di mana setiap A elemen Z. Yang keempat, ring 2 pangkat X unsur 0 adalah himpunan kosong dan mempunyai karakteristik 2 karena 2 adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga dapat dibuat setiap A elemen Y pangkat X. Misalnya 2A sama dengan A ditambah A sama dengan A gabungan A dikurang A irisan A sama dengan A dikurang A. Hasilnya adalah himpunan kosong. Jika ring atau R mempunyai unsur kesatuan 1, maka karakteristiknya akan lebih mudah dicari dengan menggunakan teorema berikut yang ini. Misalkan, R dengan unsur kesatuan 1 mempunyai N, jika dan hanya jika N bilangan positif terkecil, sehingga N1 sama dengan 0. Selanjutnya, pembuktian pada karakteristik ring. Bukti, R mempunyai karakteristik N, maka N bilangan positif terkecil, sehingga NA sama dengan 0, di mana setiap A elemen R, dengan misalkan kita mengambil A sama dengan 1, maka diperoleh N sama dengan 0, sehingga N1 sama dengan 0. Sama halnya sebaliknya jika N adalah bilangan bulat positif terkecil,
sehingga N1 sama dengan 0, di mana setiap A elemen R. NA sama dengan A ditambah A sampai seterusnya ditambah A. Sama dengan A ditambah, pada pemisalan tadi kita mengambil A sama dengan 1, maka A dalam kurung 1 ditambah 1 dan seterusnya ditambah 1. Sama dengan A dalam kurung N1. Sama dengan A N1 sama dengan 0. Maka kita buat A dalam kurung 0, sehingga hasilnya 0. Selanjutnya, andaikan N tidak minimal, maka terdapat M kecil dari N. Sedemikian sehingga MA sama dengan setiap A elemen R. Akibatnya dengan mengambil A sama dengan 1, maka berlakulah M1 sama dengan 0. Hal ini berarti kontradiksi dengan hipotesis. Sehingga pada bukti ini terbuktilah N karakteristik dari R.